warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati para orang tua hebat, para guru, para peserta seminar parenting yang hari ini saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, saya Aninda Afriliana Hasan, mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam semester 3, sekaligus guru sekolah dasar yang sangat peduli dengan pendidikan dan terhadap perkembangan karakter anak-anak khususnya di Indonesia. Hari ini izinkan saya berbagi sejenak tentang parenting, peran orang tua dalam pembentukan karakter anak melalui pendekatan psikologi agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Zulkifli Ahmad MPD. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah perintah yang tegas bahwa pendidikan dimulai dari rumah dan karakter adalah inti dari pendidikan itu tersebut. Di sini letak pentingnya parenting, bukan sekedar mendidik anak agar cerdas secara intelektual saja, tetapi juga membentuk akhlaknya, emosinya, serta bagaimana menyikapi hidup sesuai dengan ajaran Islam. Psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses mental, emosional, dan spiritual anak mempengaruhi cara mereka memahami agama. Sebagai contoh, anak usia 7 tahun cenderung belajar lewat imitasi atau peniruan. Maka ketika ia melihat orang tuanya sholat, ibadah, tepat waktu, ia pun belajar, bukan karena diperintah atau disuruh-suruh atau karena dimarah-marahi, tetapi karena melihat. Itu adalah karena melihat teladan dari orang tuanya sendiri. Psikologi juga mengajarkan kita pentingnya kebutuhan kasih sayang dan rasa aman. Ketika anak merasa dicintai dan disayangi, otaknya akan lebih terbuka menerima nilai-nilai agama. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ada 3 peran utama orang tua dalam mendidik anak secara Islami. Yang pertama, memberikan teladan atau uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW adalah guru besar dalam hal ini. Anak-anak tidak hanya mendengar, mereka melihat, mereka meniru, bahkan mereka mencontohkan. Maka saat berjamaah, membaca Al-Quran bersama dan berkata jujur harus dimulai dari kita, karena biasanya anak-anak mencontoh apa yang kita lakukan dan yang kita biasakan setiap hari. Selanjutnya yang kedua, penyemai emosi positif. Jangan anggap remeh keluhan, senyuman, dan ucapan
Dan dalam Islam ini disebut sebagai rahmah atau kasih sayang. Yang ketiga, sebagai pendidik spiritual yang aktif, ajarkan anak untuk bertanya tentang Allah, tentang takdir, tentang kematian, tentang doa. Jangan batasi mereka atau tutup jalan mereka, keinginan tahu mereka dengan hal-hal yang mematahkan semangat mereka. Bahkan Rasulullah pun menjawab pertanyaan anak-anak dengan penuh cinta dan hikmah. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman. Saya pernah mengajar seorang anak laki-laki yang sangat temperamental. Anak ini adalah anak yang marah. Setelah saya telusuri, ternyata ia tidak pernah diajak berbicara dari hati ke hati oleh orang tua. Hanya tuntutan, nilai, dan perintah, bahkan nakian juga marah-marah yang ia dengar dari kedua orang tuanya. Ketika ibunya mulai menerapkan pendekatan Tuhan sebelum nasihat, doa sebelum teguran, perlahan-lahan yang kami lihat adalah anak ini pun berubah, bahkan mulai aktif ke masjid dan lebih terbuka dengan gurunya. Dan hasilnya pun anak ini mencapai kompetensi terbaik pada dirinya. Ini Bapak Ibu bukan merupakan sihir, ini juga bukan merupakan magic. Ini adalah ilmu psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam yang digerakkan dengan cinta dan keteladanan tersebut. Bapak Ibu sekalian, mendidik anak itu bukan tentang siapa yang paling keras atau tentang siapa yang paling dapat membuat bumi kamu, tapi siapa yang paling konsisten mencintai dan membimbing anak dengan teladan. Jadi mari kita mulai dari rumah, dari pelukan pagi mungkin sebelum sekolah, dari membacakan Al-Quran sebelum tidur, dari zikir bersama setelah maghrib, dari memaafkan anak sendiri. Inilah psikologi pembelajaran Islam manusiakan anak dengan ruh dan keimanan kasih sayang. Memanusiakan anak dengan ruh, keimanan, dan kasih sayang. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil di sekitar kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dengan sama-sama menunjukkan teladan dan sikap kita kepada anak-anak. Kita contohkan hal baik sehingga menjadi nilai-nilai suri tauladan yang baik kepada anak-anak. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua, juga atas waktunya. Semoga kita semua dimampukan menjadi orang tua yang tidak hanya membesarkan anak atau membiarkan anak, tapi juga dapat membesarkan jiwanya, membesarkan jiwa-jiwa anak, membesarkan jiwa-jiwa mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan dapat dicontoh sebagai bahan contoh untuk seluruh umat dan dapat menjadi kebaikan untuk semua. Saya akhiri, saya Ananda Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih.